Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Risalatul Fajriah dari kelas manajemen 2023C dengan NIM 23080574160. Gagasan saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah, yang satu, tanah air Indonesia, dua, berbangsa, yang satu, bangsa Indonesia, dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, dan Karangdahi berangkat tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Berangka tahun 1832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 1942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Menyetujoh, Aceh, berangkat tahun 1380 Masehi. Seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasik, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bastuna Salatin. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persatuan, persaudaraan, dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat.
peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratan, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.